Halo sahabat sehat, selamat datang di channel Hidup Sehat Official, tempat terbaik untuk Anda yang ingin hidup lebih sehat, lebih bugar, dan lebih bahagia secara alami. Di sini, kita akan membahas berbagai tips kesehatan, pengobatan herbal, hingga gaya hidup sehat yang mudah diterapkan di rumah. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya Anda nggak ketinggalan informasi penting seputar kesehatan alami setiap minggunya. Yuk, jadi bagian dari keluarga sehat bersama kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sering sekali disalahpahami oleh banyak orang, yaitu diabetes. Banyak sekali informasi beredar di masyarakat tentang penyakit ini, tapi tidak semuanya benar. Ada yang memang berdasarkan fakta medis, tapi banyak juga yang hanya mitos dan bisa membuat kita salah mengambil keputusan. Jadi, di video ini kita akan meluruskan mana yang benar, mana yang cuma mitos, supaya kita semua bisa lebih bijak dalam menjaga kesehatan dan mengelola diabetes, baik untuk diri sendiri maupun orang yang kita sayangi. Sebelum kita membahas fakta dan mitosnya, kita harus tahu dulu apa itu diabetes. Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah. Ini terjadi karena tubuh kita tidak bisa memproduksi insulin dengan cukup atau tidak bisa menggunakan insulin dengan efektif. Ada 3 jenis utama diabetes. Pertama, diabetes tipe 1, biasanya muncul sejak usia muda, karena sistem imun menyerang sel penghasil insulin. Kedua, diabetes tipe 2, yang lebih umum terjadi pada orang dewasa, terkait gaya hidup, pola makan, dan faktor genetik. Ketiga, diabetes gestasional, yang terjadi saat kehamilan. Jika tidak ditangani dengan baik, diabetes bisa menyebabkan komplikasi serius seperti gangguan penglihatan, kerusakan ginjal, penyakit jantung, bahkan luka yang sulit sembuh. Karena itu, penting bagi kita untuk mengenali fakta dan mitos yang beredar agar tidak salah langkah. Banyak orang percaya bahwa diabetes hanya terjadi pada orang yang suka makan manis. Memang, konsumsi gula berlebihan bisa meningkatkan risiko, tapi penyebabnya bukan hanya itu. Ada faktor keturunan, berat badan, aktivitas fisik, dan pola makan keseluruhan yang juga berpengaruh. Lalu ada yang bilang, kalau sudah kena diabetes, pasti tidak bisa makan nasi atau karbohidrat. Faktanya, penderita diabetes tetap bisa makan nasi, asalkan memperhatikan porsinya dan memilih jenis karbohidrat kompleks dengan indeks glikemik rendah. Mitos lain yang sering kita dengar adalah bahwa diabetes bisa sembuh total dengan obat herbal tertentu. Sampai saat ini, belum ada obat yang benar-benar bisa menyembuhkan diabetes secara total. Obat herbal boleh digunakan sebagai pendamping, tetapi tidak boleh menggantikan pengobatan medis tanpa pengawasan dokter. Ada juga anggapan bahwa orang kurus tidak mungkin kena diabetes. Padahal, orang kurus juga bisa terkena, apalagi jika ada faktor genetik atau gaya hidup tidak sehat. Banyak orang juga percaya bahwa kalau kadar gula normal, berarti diabetesnya sembuh. Ini keliru, karena gula darah yang normal bisa dicapai karena kontrol yang baik, namun penyakit ini bersifat kronis dan harus dikelola seumur hidup. Lalu, ada anggapan suntik insulin hanya untuk penderita diabetes parah. Faktanya, tidak selalu. Ada pasien yang memerlukan insulin sejak awal diagnosis, tergantung pada kondisi tubuh dan produksi insulinnya. Diabetes tidak hanya menyerang orang tua. Sekarang banyak anak muda bahkan anak-anak yang terkena diabetes, terutama karena pola makan tinggi gula dan kurangnya aktivitas fisik. Mitos lainnya adalah minum obat diabetes terus-menerus akan merusak ginjal. Justru kerusakan ginjal pada penderita diabetes biasanya disebabkan oleh gula darah yang tidak terkontrol,
bukan karena obatnya. Tidak minum obat justru bisa memperburuk komplikasi. Banyak juga yang percaya minum air rebusan daun tertentu bisa menyembuhkan diabetes. Memang ada beberapa tanaman yang membantu menurunkan gula darah, tapi efeknya tidak sekuat obat medis. Tanaman herbal sebaiknya hanya digunakan sebagai pendamping, bukan pengganti terapi utama. Anggapan lain yang perlu diluruskan adalah jika tidak ada gejala, berarti tidak kena diabetes. Banyak orang dengan diabetes tidak menyadari kondisinya karena tidak ada gejala awal yang jelas. Inilah mengapa pemeriksaan rutin itu sangat penting. Untuk mengelola diabetes, ada beberapa langkah penting yang bisa dilakukan. Atur pola makan dengan memperbanyak sayur, protein sehat, dan karbohidrat kompleks. Lakukan olahraga rutin minimal 30 menit setiap hari. Kontrol berat badan agar tetap ideal. Periksa gula darah secara berkala. Dan yang paling penting, ikuti anjuran dokter serta jangan mengganti obat tanpa konsultasi. Diabetes bukan akhir dari segalanya. Dengan pola hidup sehat, pengaturan makan yang tepat, dan pengobatan yang teratur, penderita diabetes tetap bisa hidup sehat, aktif, dan produktif. Mulai sekarang, jangan gampang percaya mitos. Pastikan informasi yang kita dapat berasal dari sumber medis yang terpercaya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Hidup Sehat Official supaya tidak ketinggalan informasi kesehatan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam sehat untuk kita semua.